Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya, akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Beliau ini Mbah Kiai Miftahul Ahyar, bahwa untuk sejarah kalau tidak diperingati maka akan mudah dirubah dan diambil. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua Umum kita tentang nilai-nilai perjuangan untuk sebagaimana tema malam ini, yakni menyambung juang merengkuh masa depan. Jadi menyambung, jadi juhud dan jihad yang mutawasil, yang terus bersambung sinambung untuk mencapai sebuah merengkuh masa depan. Karena memang itulah tujuan utama bagaimana masa depan kita ini punya nilai sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita. Kalaulah seseorang man la tarikhalah la hadirolah wala mustaqbalalah. Seseorang atau siapapun yang tidak punya sejarah, maka la hadirolah, dia tidak akan memiliki masa depan yang disebut dengan sebuah nilai perjuangan, dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, agar perjuangan kita yang terus sambung sinambung ini melahirkan sebuah sejarah untuk bekal generasi-generasi yang akan datang. Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya, akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Ini jadi harus, karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasal la'allahum yatafakkaru. Ceritakan kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rusul, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik. La'allahum yatafakkarun. Nah, ini agar mereka berpikir, jadi tidak pating pecotot, tidak bicara tanpa dasar sejarah. Nah, ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Hud disebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul, aku ceritakan padamu Muhammad sejarahnya, perjuangannya, pahit getirnya di dalam memperjuangkan agama, untuk menciptakan sebuah sejarah kepadamu Muhammad masing-masing. Apa yang dialami beliau-beliau, kepahitan, kegetiran, caci maki, dan apapun yang dia alami, aku ceritakan. Linutsabbita bi fu'adak, agar semua itu bisa memberikan kemantapan hati perjuanganmu. Oh, yang saya alami ini dulu juga dialami oleh pejuang-pejuang sebelumnya. Jadi bukan suatu hal yang baru. Beliau ini Mbah Kiai Miftahul Ahyar, bahwa untuk sejarah kalau tidak diperingati
maka akan mudah dirubah dan diambil orang. Yang kemudian beliau mengaitkan hal ini dengan sejarah dari tokoh-tokoh NU itu sendiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta para ulama, para kiai, para santri, dan para pejuang yang ikut andil dalam gerakan 10 November 1945. Dan tentu sebelumnya itu dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian memunculkan resolusi jihad dalam beberapa poin, yang poinnya itu menyebutkan beberapa hal yang diantaranya seperti yang sudah diketahui oleh sahabat-sahabat, bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945, ya, di sana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan amanahnya, yakni tentang berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, dalam jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Di mana hasil rapatnya itu ada 5 hal, nanti akan saya tampilkan ya. Kemerdekaan yang satu, poin pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan. Dan yang ketiga, musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam, terutama Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kemudian yang kelima, itu kewajiban tersebut adalah jihad, yang menjadi kewajiban tiap orang Islam atau fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km, jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang, jamak dan qashar. Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km itu. Nah, dan ini bisa dibuka di dalam karyanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam judul Berangkat dari Pesantren, dan ini termasuk data sezaman ya, meskipun untuk pembahasan secara detail mengenai resolusi jihad itu dapat ditelusuri di dalam buku resolusi jihad yang disusun oleh Kiai Haji almarhum ya, Romo Kiai Haji Agus Sunyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatin walhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudaraku semua seiman, sebangsa, setanah air yang saya cintai, alhamdulillah beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar Rais Am PBNU di hari peringatan Hari Santri Nasional 2024 kemarin, beliau telah tersadarkan bahwa sangat penting sekali untuk menjaga sejarah, karena orang yang tidak memiliki sejarah itu akan tidak memiliki nilai-nilai perjuangan dan masa depan. Untuk saat-saat ini memang banyak sekali pembelokan sejarah yang telah dilakukan oleh beberapa oknum dari orang-orang yang mengaku keturunan dari Rasulullah SAW, baik itu sejarah NU, sejarah Thariqah, sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali dari mereka yang mengklaim bahwa perjuangan Indonesia adalah dari hasil perjuangan para habaib. Ini adalah pembelokan sejarah. Jika ini terus dibiarkan, maka
ini akan sangat membahayakan sekali bagi generasi penerus bangsa kita. Generasi penerus kita akan kehilangan jati dirinya. Mereka tahunya nanti yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah para habaib yang berjuang mendirikan NU adalah restu dari habaib, dan bahkan sampai sejarah dan makam-makam palsu banyak dibuat juga. Kami berharap dari orang-orang Nahdiyin secara kultural PBNU mengambil langkah yang tepat, yang cepat untuk mengatasi semua permasalahan ini. Sejarah memang benar-benar harus diluruskan sesuai apa yang semestinya. Jangan sampai ada pencangkokan sejarah, pencangkokan nasab, pemalsuan makam. Ini sangat membahayakan sekali jika terus dibiarkan. Semoga beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta pengurus-pengurus PBNU yang lain akan segera sadar akan pentingnya sejarah, pentingnya sejarah harus sesuai dengan apa yang semestinya, dan juga termasuk nasab ini juga harus dikaji oleh PBNU sebagai organisasi yang melayani umat, yang melindungi umat, yang bergerak untuk kepentingan umat. Ini harus meluruskan, membuktikan benar-benar tidakkah mereka para habaib yang mengaku keturunan Nabi ini sesuai atau tidak. Karena jika itu dibiarkan sedangkan itu adalah kebohongan, maka kita semua akan tersesat di kemudian hari. Generasi kita akan tersesat di kemudian masa. Jadi PBNU harus melakukan langkah riset khusus tentang pembenaran sejarah, pembenaran akan nasab dari para habaib. Harus benar-benar dikaji sampai menjadi kuat bahwa mereka benar keturunan Nabi atau bukan. Dan saya rasa ini adalah suatu kewajiban yang memang harus dilakukan. Mereka yang duduk di pengurus PBNU harus bertanggung jawab ketika umatnya sedang mengalami permasalahan yang seperti ini. Mereka tidak boleh tinggal diam sebenarnya. Jangan hanya mencas, mendoktrin supaya husnudon saja. Karena ulama-ulama terdahulu yang meyakini bahwa habaib adalah keturunan dari Nabi, mereka belum diketahui datanya, belum diketahui sejarahnya kalau mereka mengisbat nasab para habaib. Jadi karena memang keterbatasan data pada masa itu, para ulama terdahulu tidak melakukan isbat terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi di masa saat ini yang sudah modern,
teknologi yang sudah canggih, data-data sudah mudah untuk dicari, maka wajib untuk melakukan penelitian supaya kebenaranlah yang akan ditampilkan, kebenaranlah yang akan menjadi dasar utama umat mempercayai mereka, bukan hanya sebatas doktrin-doktrin semata. Kiranya seperti itu. Semoga PPNU benar-benar merespon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.